Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, kemarin itu saya pernah menerima suatu WA itu dari seseorang yang di Banten, kawan-kawan. Dia itu menanyakan kepada saya, katanya, Pak, pipa di dekat meteran PDAM saya itu bocor gitu. Terus langsung saya tanya, bocornya sebelah mana gitu. Terus saya dikirimin videonya seperti ini. Nah, dari video tersebut, kawan-kawan, itu jelas kelihatan bahwa kebocoran itu ada setelah meteran, ya kawan-kawan. Artinya apa? Dari meteran sebelum masuk ke rumah kita itu sudah bocor duluan. Nah, akhirnya apa? Kebocoran tersebut nantinya itu akan ditanggung oleh si pemilik rumah, gitu ya. Hati-hati, kawan-kawan. Nah, terus kawan ini meneruskan, katanya, tapi Pak, tagihan yang masuk ke rumah saya nggak besar kok Pak, biasa aja, kecil-kecil. Ya misalkan biasanya 20 meter kubik, ya tiap bulan saya hanya ditagih 20 meter kubik. Jadi kawan ini rupanya tenang-tenang aja karena tagihannya kecil. Nah, hati-hati kawan-kawan ya. Jadi ini adalah seperti semacam bom waktu. Nanti suatu saat ya, kalau petugasnya benar-benar datang mencatat ya, maka nanti akan terbaca tagihan yang sebenarnya. Bisa-bisa ya, saya nggak tahu sih kenyataannya nanti berapa, bisa-bisa misalkan 200 meter kubik gitu. Langsung kaget kan kita, tagihan bisa jutaan nilainya kan. Jadi mungkin kawan-kawan banyak juga yang belum paham bagaimana cara penghitungan tagihan PDAM. Nah, di papan ini saya coba simulasikan ya. Nah, sebelum menginjak ke kasus kawan kita yang dari Banten tadi, ada baiknya kawan-kawan saya ajak dulu untuk memahami bagaimana sih penghitungan tarif pemakaian air kita. Nah, di sini saya sudah bikin tabel ya kawan-kawan. Tabel ini berisi tarif air untuk PAM di Kota Batam ya. Kalau tarif di kota kawan-kawan mungkin berbeda karena tiap daerah memiliki kebijakan masing-masing. Nah, salah satu contohnya kemarin saya lihat di Samarinda ya, tarif termahalnya itu sampai hampir sekitar Rp15.000. Kalau di Batam maksimal 9.750. Nah, tarif ini berlaku progresif ya kawan. Apa sih itu progresif? Progresif itu semakin banyak pemakaian kawan-kawan, maka harga airnya itu per meter kubiknya itu makin mahal ya. Nah, nggak usah dipikirin sekarang, kita akan pelajarinya dengan kasus aja ya. Contoh kawan-kawan, misalkan pemakaian kita bulan ini misalkan ya adalah 25 meter kubik ya. Nah, kalau pemakaian kita 25, maka cara penghitungannya itu seperti ini kawan-kawan. 10 meter kubik akan dimasukkan ke blok 1, di mana harganya adalah Rp2.000 per meter kubiknya. Nggak usah kita hitung dulu, kita bagi dulu ya di sini. Jadi 10 meter kubik kedua dimasukkan di blok 2, kemudian sisanya yaitu 5 meter kubik, maka dia akan dimasukkan di blok 3. Nah, kemudian masing-masing blok ini akan dihitung ya kawan. Kalau di sini pemakaian 10 meter kubik ya, harga per meter kubiknya adalah 2.000, maka tarifnya di sini jatuh 20.000. Tapi belum selesai ya. Di sini jatuhnya menjadi 25.300. Terus di sini menjadi berapa nih ya? Saya hitung dulu nih. Rp5.650 kali 5 sama dengan 28.250. Nah, ini adalah tarif yang akan dikenakan ke kita ya kawan-kawan. Jadi kita harus jumlahkan ini tadi. Tambah dulu ya. 25.300 ditambah 20.000. Jadi total tagihannya ternyata adalah Rp73.550 ya. Ini yang akan nanti ditagihkan ke kita. Kawan-kawan perhatikan ya, kalau kita pemakaian 25 meter kubik, ternyata tarifnya adalah Rp73.550. Perhatikan.
sekarang kawan-kawan akan saya ajak melihat satu contoh kasus lagi. Sekarang pemakaiannya nggak 25 lagi ya. Pemakaian kita misalkan bulan berikutnya adalah 50 meter kubik. Kalau tarifnya nggak progresif, mestinya kan ini tinggal dikali 2 ya, 73.000. Kalau dikali 2 kira-kira ya 146.000 kan kayak gitu. Nah, apakah kalau 50 meter kubik nanti hasilnya akan 2 kalinya ini? Perhatikan ya kawan-kawan. 50 meter kubik ya. Sekarang kita akan bagikan ke blok-blok di sini ya. Perhatikan 10 kita taruh sini, 10 kita taruh sini, terus 10 lagi kita taruh sini udah 30, terus 10 lagi kita taruh sini sudah 40 meter kubik. Berarti masih ada sisa 10 lagi. Ada di sini akhirnya. Nah, perhatikan kawan-kawan. Sekarang, ini saya hapus dulu. Sekarang, kita hitung ya. Yang di sini tadi tetap ya, 10 kali ini hasilnya ini. Kalau di sini, hasilnya adalah 56.500 rupiah. Kalau di sini, 10 kali 8.000 sekian adalah 84.250 rupiah. Kalau di sini 97.500 rupiah. Sekarang kita akan jumlahkan ya. 20.000 ditambah 25.300 ditambah 56.500 ditambah 84.250 ditambah 97.500. Hasilnya adalah, perhatikan kawan-kawan ya, hasilnya ternyata kalau saya jumlahkan 283.550. Nah, bandingkan ya, ternyata enggak, tadinya kan kalau 2 kalinya kan 146.000 sekian lah gitu ya. Ternyata enggak 2 kalinya kan, perhatikan tuh, lihat segitu ya. Bahkan lebih dari 3 kalinya gitu. Itulah yang dinamakan tarif progresif ya. Kenapa? Karena kita akan menyentuh harga-harga termahal dari air tadi. Semakin banyak kita memakai air dalam 1 bulan, maka tagihan kita akan membengkak berkali-kali lipat ya. Nah, karena kawan kita yang dari Banten tadi itu kan mengalami kebocoran pipa ya kawan-kawan, maka saya perkirakan ya, perkiraan saya saja ya, itu pemakaian dia itu 100 meter kubik per bulannya ya, karena sebagian dipakai, sebagian lagi karena kebocoran. Nah, yang jadi masalah adalah yang ditagihkan ke dia tiap bulan itu hanya 20 meter kubik ya kawan-kawan. Yang ditagihkan hanya 20 meter kubik. Sehingga yang dia bayar per bulannya adalah seperti ini. Kita taruh 10 di sini, 10 di sini, maka hasilnya berapa? 20.000 ditambah 25.300. Akhirnya dia hanya membayar 45.300 tiap bulan ya. Karena petugasnya mungkin nggak datang mencatat, sehingga petugasnya hanya mengira-ngira paling dia cuma pakai 20 misalkan, karena rumahnya kecil, biasanya gitu cara berpikirnya ini ya, apa namanya, petugas pencatat meteran itu. Kadang-kadang mereka bikin rata-rata, misalkan gini, bulan sebelumnya dia hanya 20 kok gitu, maka ya bulan-bulan berikutnya paling juga 20 gitu. Jadi petugasnya nggak benar-benar datang, dia hanya membuat perkiraan aja ya. Jadi diperkirakan bulan itu hanya pemakaiannya 20 meter kubik, sehingga kawan kita yang di Banten bayarnya tiap bulan hanya 45.300 ya. Sehingga yang nggak tercatat itu adalah 80 meter kubik kawan-kawan. Lihat ya. Yang ini tadi 100 sudah dikurangi 20 ini kan. Jadi tinggal 80. Kemudian bulan depannya ya, bulan depannya pemakaiannya dia 100 lagi karena masih bocor ya, 100 lagi. Karena masih bocor. Terus dia ditagih hanya berapa? Hanya 20 meter kubik. Ya, sehingga yang 80 itu nggak tertagih nanti, 80 lagi ya. Nah, ini 80 ini tiap bulan terakumulasi kawan. Sehingga
dari bulan kemarin sama bulan ini misalkan, itu total yang belum ditagih itu adalah 160 meter kubik. Ya. Seperti itu ceritanya. Nah, ternyata habis itu bulan ketiga nih ya, misalkan bulan ketiga petugasnya datang, benar-benar mencatat gitu ya. Ternyata didapatkan meterannya itu sudah jauh dari perkiraan ya. Akhirnya didapatkanlah 160 meter kubik. Akhirnya penarifannya jadi seperti ini. 10 ditaruh sini, 10 taruh sini, 10 ditaruh sini sudah 30, 10 lagi ditaruh sini sudah 40. 160 dikurangi 40, sisanya berapa? 120 ada di sini, bayangin. Sekarang kita hitung ya, berapa ini tarifnya kalau seperti ini perhitungannya ya. Di sini udah, terus di sini 56.500, terus di sini 84.250, kemudian di sini, nah ini angkanya besar banget ini, 120 kali 9750, 1.170.000. Kita jumlahkan semua ya, ditambah 84.250 ditambah 56.500 ditambah 45.300. Jadi total tagihan dia menjadi 1.356.050 rupiah. Nah, bayangin kawan-kawan, gara-gara tadi itu bocor terus petugasnya nggak nyatet benar-benar, dia hanya ditagih sedikit, akhirnya bulan ketiga pas petugasnya datang dicatat beneran tagihannya jadi segini. Apa nggak nangis kita kawan-kawan, perhatikan ya. Nah ini saya hanya perkirakan kalau bocornya tadi hanya 100 meter kubik ya. Kalau bocornya 200 meter kubik gimana? Makin nangis lagi kawan-kawan, bisa 3 juta atau 4 juta gitu ya. Nah demikian tadi ya kawan-kawan, cara menghitung bagaimana tarif air PDAM gitu ya. Saya sendiri sih sudah follow up ke kawan kita yang Banten ini karena dia nggak ngabarin lagi. Saya nggak tahu apa yang sudah dialami ya. Tadi saya barusan follow up bagaimana hasilnya gitu ya. Mudah-mudahan sih nggak separah ini ya. Tadi kan saya pakai gambaran 100 meter kubik. Mudah-mudahan bocornya itu hanya ya 40 meter kubik atau 50 meter kubik gitu ya. Sehingga tagihannya nggak menggila seperti ini. Jadi itu ya kawan-kawan, kalau kawan-kawan ada kebocoran yang setelah meteran ya, sehingga berakibat meteran itu berputar, jadi ngeceknya gampang kawan-kawan. Tutup aja semua keran di dalam rumah ya, termasuk yang otomatis ya, misalkan kayak WC duduk itu kan ada kerannya yang di tembok ya, tutup, semuanya tutup, mesin cuci matikan dulu semua tutup. Perhatikan apakah meteran masih mutar gitu ya. Kalau semua sudah ditutup, meteran masih mutar, ya itu pertanda bahwa ada kebocoran. Nah, kebocoran itu nggak selalu nampak ya kawan-kawan. Kalau kawan ini tadi kan nampak di depan mata langsung kelihatan jujur gitu. Banyak kebocoran itu yang berada di tempat-tempat tersembunyi, ya di dalam dinding, kemudian di bawah lantai seperti itu. Baiklah, mudah-mudahan konten kali ini bisa memberikan pengetahuan ke kawan-kawan bagaimana cara menghitung tarif dan agar tidak kejeblos ke tarif yang super mahal seperti tadi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan.